Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia Putri dengan NIM 23369013 dengan program studi Ilmu Hukum. Pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, saya akan membahas UAS tentang analisis kasus sengketa ekonomi syariah, yaitu berupa pembiayaan murabahah. Pada slide 1 menjelaskan terkait jenis perkara, di mana jenis perkaranya yaitu berupa gugatan perdata di bidang ekonomi syariah. Sengketa pembiayaannya murabahah antara nasabah dan bank syariah. Nah, di sini bisa dilihat jenis gugatannya seperti gugatan perdata kontitiosa, ada lawan yaitu ada penggugat dan tergugat di bidang ekonomi syariah berbasis prinsip syariah Islam. Nah, objek sengketanya pembiayaan murabahah antara nasabah dan bank syariah, yaitu berupa meliputi pembatalan akad atau fasak dan ganti rugi takwid. Karakteristik perkaranya yaitu menjelaskan terkait perkara perdata khusus karena objek transaksinya berlandaskan prinsip syariah atau akad murabahah, di mana bukan perjanjian konvensional biasa. Pemeriksaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah atau fikih muamalah. Ketiga, bersifat sengketa kontraktual, yaitu berpusat pada dokumen akad dan faktanya di lapangan. Di sini saya akan menjelaskan dasar kewenangannya. Kewenangannya peradilan agama berlandaskan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di mana perkara perdata khusus berbasis prinsip syariah, yaitu di mana ini merupakan perubahan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Penjelasannya yaitu tentang bank syariah, di mana tercantum bahwa menegaskan sengketa tersebut tidak menghilangkan kewenangan absolut atau pengadilan agama, di mana tersengketa tersebut merupakan sengketa kewenangan absolut di pengadilan agama. Slide kedua yaitu kewenangan pengadilan, yaitu merupakan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 HIR RBG. Nah, di sini ada kewenangan pengadilan, itu absolut dan relatif. Kewenangan absolut ini adalah kewenangan badan peradilan, bukan untuk mengadili suatu jenis perkara dan tidak dapat diadili oleh badan pengadilan lainnya. Jadi, sengketa tersebut yaitu terdapat di pengadilan agama yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah termasuk pembiayaan murabahah. Itu terdapat pada pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, kewenangan relatif ini adalah kewenangan di mana domisili tergugat berdasarkan asas actor sequitur forum re, di mana berdasarkan tempat tinggal atau domisili tergugat tersebut. Para pihaknya apa? Ada penggugat dan tergugat. Penggugat yaitu nasabah pembiayaan murabahah, tergugatnya yaitu bank syariah sebagai badan hukum yang diwakili oleh direksi atau kuasa hukumnya. Kedudukannya penggugat itu pihak yang mendalilkan apa hak-haknya yang dilanggarnya, seperti wanprasasi atau tidak kesesuaian pelaksanaan akad atau perbuatan melawan hukum. Tergugat ini adalah siapa? Pihak yang didalilkan untuk melakukan pelanggaran, memberikan jawaban atau bantahan. Hak kewajibannya yaitu hak didengarkan, ajaran bukti sanksi, didampingi kuasa hukum. Kewajibannya hadir dalam sidang, beracara jujur, bayar biaya perkara penggugat. Tahap pengajuan perkara itu ada 3, yaitu pendaftaran perkara, yaitu penggugat atau nasabah atau kuasa hukumnya yang mewakili mengajukan surat gugatan tertulis ke meja pendaftaran atau meja pertama pengadilan agama yang berwenang, dilengkapi oleh syarat administratifnya, seperti surat kuasa yang diwakili, identitas atau salinan akad. Kedua, pembayaran pajar biaya perkara atau SKUM. Petugas meja 1 menaksir besaran pajar biaya berdasarkan pemanggilannya. Lalu penggugat melalui bank yang ditunjuk sesuai sistem keuangan satu pintu
Dan ketiga yaitu registrasi perkara, yaitu buku register induk, di mana setelah bukti pembayaran diserahkan, perkara dicatat dalam buku registrasi tersebut oleh perkara meja 2. Penunjukan dan penetapan hari sidang yaitu pertama penunjukan majelis hakim, di mana ditunjuk oleh pengadilan agama untuk menetapkan perkara tersebut. Yang kedua yaitu penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, di mana menetapkan majelis hakim menentukan hari, tanggal, dan sidang pertamanya, sekaligus memerintahkan jurusita untuk memanggilkan para pihak antara penggugat dan tergugat. Pemanggilan para pihak, di mana tujuannya yaitu memberitahukan secara resmi kepada pihak mengenai waktu dan tempat sidang agar mereka dapat hadir penggugat dan tergugat. Pihak yang melakukan pemanggilan yaitu jurusita atau jurusita pengganti. Itu terdapat pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berdasarkan pengadilan agama. Cara pemanggilannya itu dilakukan secara resmi dan patut disampaikan langsung oleh pihak yang dipanggil atau ke alamat domisili. Kedua, tenggat waktu pemanggilan itu adalah minimal 3 hari kerja. Ketiga, dibuat berita acara panggilan sebagai bukti panggilan yang telah sah. Jika tidak ada hadir dalam salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, itu akan mendapatkan akibat hukumnya, di mana jika penggugat tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil patut, gugatannya dapat tergugur. Itu terdapat dalam pasal 124 HIR. Nah, kedua, jika tergugat tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil patut secara berturut-turut, maka dapat dilanjutkan dengan putus secara first take, dan tergugat tetap memiliki hak kewajiban untuk farzat perlawanan setelah putusan diberitahukan. Mediasi yaitu proses penyelesaian secara resmi sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Itu terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2026. Tujuannya apa? Tujuannya penyelesaian damai antara nasabah dan bank syariah sebelum pemeriksaan pokok perkara, di mana dapat mengurangi beban pengadilan dan menjaga hubungan para pihak. Tahapannya apa? Tahapannya mediasi, yaitu pertama pemilihan mediator atau hakim dan hakim. Prosesnya maksimal 30 hari untuk melakukan mediasi. Jika tidak bisa diajukan mediasi lagi, maka dapat perpanjangan 30 hari jika diperlukan. Setelah itu, setelah dilakukan mediasi, dapat melaporkan hasil mediasi tersebut. Hasil mediasinya, jika berhasil, akan mendapatkan akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan berkekuatan hukum tetap. Jika gagal, akan dilanjutkan persidangan pokok perkara. Proses persidangan itu tahapan persidangan menjamin azas audi et dan memperjelas titik perselisihan antara para pihak dalam sengketa ekonomi syariah, yaitu gugatan itu adalah dalil dan tuntutan petitum yang diajukan penggugat memuat posita, yaitu alasan fakta hukum dan permintaan pembatalan akad serta ganti rugi. Kemudian setelah diberikan gugatan, yaitu diberikan jawaban, yaitu tanggapan tergugat atau bank syariah atas gugatannya berupa bantahan atau eksepsi atau keberatan formil maupun pengakuan. Setelah itu, jika ada tanggapan tergugat, maka dilanjutkan dengan replik, yaitu tanggapan penggugat atas jawaban tergugat, yaitu memperkuat atau mempertegas dalil dari isi gugatan tersebut. Dupliknya yaitu tanggapan balik tergugat atas replik penggugat, yaitu mempertahankan posisi jawabannya dalam eksepsi tersebut. Selanjutnya yaitu melanjutkan ringkasan kesimpulan, yaitu masing-masing pihak memberikan kesimpulan antara penggugat dan tergugat. Pembuktian, yaitu ada alat-alat bukti yang digunakan itu terdapat dalam pasal 164 HIR atau pasal 1866 KUHP Perdata, yang dimana relevan terkait bukti, tulisan atau surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Itu hakim juga dapat menggunakan keterangan ahli ekonomi syariah sebagai bukti tambahan jika diperlukan. Alat buktinya yang relevan dalam kasus ini adalah bukti tulisan, di mana akad murabahah itu perjanjian pembiayaan, dokumen pencairan dana, dan bukti pembelian barang oleh bank jika ada, serta korespondensi atau bukti pelaksanaan real transaksi karena pokok sengketa ketidaksesuaian pelaksanaan akad yang disepakati. Kedua,
Saksinya bagaimana? Pegawai bank atau pihak ketiga atau supplier dengan keterangan ahli ekonomi syariah yang sangat relevan untuk menjelaskan praktik real murabahah yang dibandingkan akad. Nah, bagaimana hakim menilai alat buktinya itu? Yaitu hakim dapat menilai bukti tersebut di prinsip pembuktian bebas namun terikat hukum, yaitu mempertimbangkan dari keaslian, kekuatan pembuktian masing-masing yang cukup komprehensif, serta menyesuaikan ketentuan syariah berdasarkan akad murabahah. Apakah prinsip jual belinya diisyaratkan? Jual beli diisyaratkan dan tidak pinjaman berbunga terselubung. Putusan hakim ini ada 3, yaitu gugatan dapat dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan dikabulkan ini adalah dikabulkan seluruhnya atau sebagiannya. Jika dalilnya tidak sesuai atau akad terbukti, akad dapat dibatalkan atau fasakh atau bank wajib membayar ganti rugi. Jika gugatan ditolak karena dalil penggugat tidak terbukti, gugatan tidak diterima atau NO, yaitu gugatannya cacat formil seperti kurang pihak. Dasar pertimbangan hakim itu adalah fakta-fakta hasil pembuktian, kesesuaian pelaksanaan akad dengan kesepakatan awal dan prinsip syariah, serta ketentuan hukum perdata terkait wan prestasi. Akibat dari putusan tersebut adalah jika akad dibatalkan, hubungan hukum antara nasabah dan bank dianggap berakhir sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jika ganti rugi dikabulkan, bank wajib membayar sejumlah kompensasi sesuai amar putusan. Ketiga, putusan mengikat para pihak, yaitu menjadi dasar pelaksanaan atau eksekusi. Upaya hukum dan eksekusi ini yaitu ada 3, yaitu banding, kasasi, peninjauan kembali. Itu kalau banding, pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dengan tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan. Nah, jika selanjutnya tidak sesuai, maka dilanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak putusan banding diberitahukan dengan alasan kasasi yang sah atau kesalahan penerapan hukum. Jika belum puas, maka dilanjutkan peninjauan kembali atau PK, di mana upaya hukum luar biasa yang diajukan Mahkamah Agung dan ditemukan atau bukti baru atau novum atau kekhilafan hakim nyata setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan terakhir yaitu pelaksanaan putusan, yaitu eksekusi dilakukan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Eksekusi ini ada beberapa mekanisme yang dilakukan. Seperti yang saya jelaskan tersebut, ada eksekusi secara sukarela apabila ada pihak yang dikalahkan, maka dapat memberikan hasil tersebut dengan sukarela. Nah, dilakukan mekanisme eksekusi paksa, yaitu jika pihak yang kalah, misalnya bank syariah, tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Ketua pengadilan akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Jika tidak diindahkan, maka dilakukan eksekusi real atau eksekusi pembayaran sejumlah uang, termasuk penyitaan atau pelelangan aset jika perlu. Itu terdapat dalam pasal 195 sampai 224 HIR. Accord dan litigation, yaitu penyelesaian melalui accord, itu berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 yang dimana diperbarui oleh Perma nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara syariah secara elektronik yang melalui accord Mahkamah Agung tanpa harus langsung datang ke pengadilan. Tahapannya yaitu e-filing, yaitu penggugatan secara daring. Kedua, pembayaran panjar biaya perkara secara daring. Ketiga, pemanggilan para pihak secara elektronik, yaitu melalui domisili elektronik atau alamat surat terdaftar. Artinya bisa dilakukan secara melalui email. Yang ketiga yaitu persidangan secara elektronik, yaitu pertukaran jawaban baik replik, duplik, dan kesimpulan secara daring. Pembuktiannya dapat dilakukan melalui daring juga jika disetujui oleh berdomisili jauh dari pengadilan. Kendalanya itu ada di litigation atau accord ini adalah keterbatasan litigasi digital di mana masyarakat, nasabah, individu ketergantungan jaringan internet serta keterbatasan
dengan pembuktian yang memerlukan kehadiran fisik, contohnya pemeriksaan dokumen asli, akad murabahah, atau pemeriksaan saksi yang lebih efektif dengan langsung. Materi hukum peradilan agama yang saya pelajari adalah yaitu kewenangan absolut, yang dimana dalam membantu saya untuk memastikan bahwa ekonomi syariah atau murabahah memang menjadi peradilan agama. Itu terdapat dalam pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan bukan kewenangan dari pengadilan negeri. Itu kewenangan relatif, itu membantu saya dalam pengadilan agama, di mana wilayahnya berhak memeriksa perkara mengacu pada domisili tergugat atau bank syariah. Sumber hukumnya itu saya dapat analisis, itu Undang-Undang Peradilan Agama Perma nomor 1 tahun 2019 atau Perma 14 2016 dan ICOR, sehingga dapat menjadikan regulasi hukum yang jelas. Dan keempat yaitu azasnya, yaitu ada azas hakim aktif, sederhana, cepat, biaya ringan, membantu tiap tahapan persidangan termasuk pemanggilan sah dan mediasi. Para pihaknya yaitu membantu kedudukan hak dan kewajiban nasabah, penggugat dan tergugat atau bank syariah. Jenis perkaranya yang membantu saya dalam mengklasifikasikan kasus sebagai perkara kontistiosa, di mana ada lawan, penggugat, dan tergugat di bidang ekonomi syariah, sehingga prosedurnya diikuti sesuai dengan tersebut, bukan permohonan. Pendaftaran perkara itu dapat membantu saya dalam menjelaskan materi hukum acara peradilan agama, di mana ada tahapan administrasi formal sejak gugatan masuk hingga ditetapkan majelis hakim di hari sidang. Pemanggilan para pihak itu menjelaskan mekanisme dan syarat pemanggilan serta konsekuensi hukum jika salah satu pihak itu first take atau gugur. Mediasi yaitu membantu menjelaskan tahapan pokok perkara yang diperiksa oleh perma mediasi dalam upaya penyelesaian damai terlebih dahulu. Tanya jawab itu menguraikan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Pembuktian itu menetapkan alat bukti yang relevan seperti yang saya jelaskan tersebut. Putusan yaitu dapat ada kemungkinan ada ketiga, gugatan dapat diterima, itu sebagian atau seluruhnya ditolak dan tidak dapat diterima. Upaya hukumnya ada dapat memberikan penjelasan saya, yaitu banding, kasasi, peninjauan kembali. Eksekusi itu membantu menjelaskan bagaimana memaksa pelaksanaan putusan jika kalah dan tidak patuh secara sukarela. Court dan litigation itu membantu saya dalam peradilan dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara lebih efisien. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada saya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.